Racing time. Yuhu. See you again with me, Geta France at Cerita Geta. Cerita dikit, bukan banyak cerita. Yuhu. Asik. Every day, every time, everywhere we go round and we talk something, talking bullshit. Dan kali ini aku mau cerita tentang apa ya, kelanjutan lah ya, karena ruang lingkupnya masih Sultan Delhi. Dan sekarang ini apa namanya, kontribusi dari Sultan Delhi yang ke-9. Aku pelan-pelan soalnya lagi ngapal ini, ngasih press ya kan, tadi udah ngapal sebentar jadi press. Jadi Sultan ke-9 ini siapa namanya itu, kan hampir lupa lagi kan namanya itu, Sultan Mahmud, Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam. Itu dia Sultan ke-9, Sultan Delhi yang ke-9. Jadi kontribusinya itu dia membangun masjid Maskun. Itu terletak di Jalan SM Raja, Singamangaraja, dan berdiri megah di situ. Itu tahun 1906 masjid itu dibangun. Ya, namanya Sultan enak aja lah ya kan. Bangun John, bangun, berdiri, bongkar John, bongkar, kayak gitulah ya kan Sultan, the real Sultan. Jadi tunggu bentar ya, tar aja. Ini selain kita bicara dikit-dikit, kita juga harus fokus berkendara, utamakan keselamatan dan tetap seat belt digunakan. Kalau berkendara naik motor atau naik kereta pakai helm. Cuman nggak bisa lah ya kan naik kereta sambil nonton video ini ya kan. Nah itulah makanya naik mobil kalian biar bisa nonton video ini. Bodoh amat ah. Oke, kembali ke Masjid Masyun. Masjid Masyun itu sempat nggak ya, atau memang dia menjadi ikonnya Medan? Sepertinya ya jadi ikon. Enggak sih, ikon Medan banyak sih sebenarnya, cuman salah satu lah ya kan, salah satu ikon Medan, Masjid Raya, Masjid Masyun, dibangun di lahan seluas 18.000 meter persegi. Katanya itu bisa menampung 1.500 jamaah. Udah megah kali itu, apalagi pada masa-masa itu kan, dapatin kali lah. Seperti biasa, seperti bangunan-bangunan sebelumnya. Bentar ya, singgali. Memang ini enak jalannya, trek panjang. Nggak sedih kali ya kan. Cuman kan itu wasting time yang nggak sui ya kan. Dan kita memanfaatkan wasting time ini. Jadi kembali ke itu tadi kan. Sorry. Jadi kembali ke itu tadi. Dibangun bisa menampung 1.500 jemaah. Dan ya seperti bangunan-bangunan sebelumnya, bangunan yang ini juga dipengaruhi oleh beberapa negara. Seperti biasalah kalau masjid dia condongnya ke Timur Tengah ya. Gitu sih, ke Timur Tengah. Nah, memang condongnya ke sana. Dan juga ada dari India. Mungkin kalau India dia bentuk bangunan ya. Kalau Kuba oke lah ya kan. Kuba itu dia ke Timur Tengah. Kalau bangunan mungkin atau bentuk bangunannya itu ke India.
Kalau Eropanya mungkin ke di apanya, ornamen-ornamennya di bagian dalam atau tiang-tiangnya atau apanya gitulah ya kan. Nah, itu tukang arsitek lah itu yang lebih paham ya kan. Aku cuma cerita aja nya. Kalau Melayu biasa Melayu sih ya dengan ya ornamen juga ya, ornamen dan biasa di pengecatan ya, finishing dia ya, istilahnya finishing sih. Jadi itu banyak perpaduannya. Dan masjid itu selesai tahun 1909. Langsung John perdana digunakan untuk sholat Jumat. Tepatnya 10 September 1909 atau 25 Sa'ban 1329 Hijriah kalau nggak salah sih ya. Ya, ini ada yang mogok pula ini. Ya, itu tadi kan. Ya, digunakan pertama dan perdana sholat Jumat. Jadi memang bentuknya unik. Dia keunikannya itu bentuk apa ya, persegi 4 kalau nggak salah ya. Persegi 4, kubahnya itu ada di depan, belakang, kiri, kanan. Nah itulah. Dan lagi katanya, ini yang aku baca ya, berdasarkan yang aku baca ya, nanti linknya juga ada di bawah di deskripsi. Itu dananya memakan berapa dana ya, lupa. Man itu katanya sih murni punya si Sultan, dana si Sultan sendiri. Tapi ada yang bilang juga si itu juga ikut campur tangan, apa ngasih bantuan juga mungkin ya kan. Siapa lagi, Chong Api itu loh, kan miliarder kota Medan pada saat itu tuh, hampir imbang lah mungkin sama Sultan. Tapi ya nggak tahu, itu nggak tahu pasti, aku nggak tahu pasti. Kemungkinan itu tetap ada, cuman sumber yang aku dapat belum hebat lah, belum kuat itu mengatakan itu, cuman sekedar cerita aja ya kan. Sampai sekarang itu rame dan lagi tahun berapa ya, aku lupa pula. Itu di depannya itu sempat dibuat apa, Ramadan Fair. Jadi itu ada setiap bulan Ramadan dan setiapnya mau buka puasa itulah dia bukanya. Jadi ruas jalan tuh ditutup. Disitulah dia. Karena memang lahannya itu luas sih. Dari jalan ke halamannya itu memang luas. Sampai sekarang juga masih digunakan para anak-anak motor itu, klub motor. Orang itu kumpulnya di situ. Dan sayangnya aku juga belum pernah ke sana. Aku belum pernah ke sana. Aduh. Aku orang Medan belum pernah ke situ ya kan. Masih masjid-masjid sini aja. Tapi hampir rata-rata yang aku ceritain aku juga belum pernah ke sana. Jadi kalau ada mau ke sana ya ajak aja lah ya kan, biar kita bisa sharing-sharing juga. Jadi cerita kita berakhir di sini karena memang seperti yang pertama tadi, cerita dikit, bukan banyak cerita. Dan ya kalau kalian suka, you know lah apa yang harus dilakukan ya kan. Subscribe, terus bagi ke kawan-kawan kalian. Jadi kawan-kawan kalian pun bisa tahu kalau ada informasi-informasi yang kayak gini
ya nggak untuk nggak untuk kalian, untuk anak-anak, untuk ilmu pengetahuan John. Jadi biar apa ya, kita tahu dengan lingkungan kita. Kepo kali ya kan. Jadi jadi apalagi kalau nggak subscribe. Oke, inilah cerita kita, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dan bisa membawa kebaikan for you, for me, for us, and see ya.